Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat? Semangat. Baik, sebelum kita mengikuti proses pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu siswa untuk maju ke depan memimpin doa. Silakan maju ke depan. Ayo, silakan. Ayo, nggak apa-apa. Mas Reza, maju ke depan memimpin doa. Nggak apa-apa, ayo belajar. Nah, Mas Uya. ya. Ayo. Nggak apa-apa, ayo. Sebelum ini tujuan kita berdoa adalah untuk apa? Agar nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kemudian apa lagi? Ilmunya bermanfaat, berkah, bisa berguna bagi agama, keluarga, kemudian diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, harus kita berdoa. Silakan maju ke depan, nggak apa-apa. Apa dipimpin oleh Pak Guru? Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Jadi kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum proses kegiatan belajar mengajar hari ini kita laksanakan. Tujuannya yang pertama tentunya agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Kemudian semoga proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Kemudian dengan berdoa kita juga mendapatkan pahala dari Allah yang Maha Esa. Karena berdoa adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai rasa wujud syukur kita harus berdoa sebelum kita melaksanakan kegiatan. Nah, kemudian sebelum Pak Guru lanjutkan pembelajaran hari ini, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Hari ini untuk kelas paket C semuanya berangkat. Ada yang tidak berangkat. Kenapa? Ada yang tidak berangkat ya. Mas Tajudin berangkat. Bagaimana perasaannya hari ini Mas Tajudin? Bahagia. Bahagia apa sedih? Sedih. Bahagia. Dari rumah ke PKBM naik apa? Naik sepeda. Berarti naik sepeda dari rumah ke PKBM. Kemudian Mas Reza hadir ya? Hadir. Bagaimana perasaan Mas Reza hari ini? Bahagia. Naik apa dari sepeda motor? Rumahnya mana? Bulusari ya. Terima kasih. Kemudian Mas Abdul Fikar, bagaimana perasaannya hari ini? Masih tetap semangat? Ikut pembelajaran hari ini sudah siap? Ke rumah ke sini naik apa? Sepeda motor. Rumahnya mana? Rancawulu. Terus Mas apa lagi yang belum diambil? Yang belum dipanggil Mas? Mas Aji. Mas Aji bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini? Semangat? Dari rumah ke sini naik apa? Sepeda motor. Rumahnya mana? Siramin, Selatri ya, Kecamatan Larangan. Kemudian Mas Olia. Waluya. Mas Waluya, perasaannya hari ini apa? Senang, sedih, atau bahagia? Bahagia. Apa yang bisa membuat Mas Waluya bahagia? Apa? Mengapa bahagia? Karena bisa ketemu kembali di pelajaran. Ya. Mas Waluya dari rumah ke sini naik apa? Sepeda motor. Alamatnya mana Mas Waluya? Kubang Sari, Kecamatan Ketanggungan. Terus siapa lagi? Ya, Mas Adit. Mas Adit dari rumah ke PKBM naik apa?
Pakai motor boncengan atau sendiri-sendiri? Jadi Pak. Perasaannya hari ini bagaimana? Senang bisa bertemu dengan teman ya. Ada yang cantik, ada yang gagah ya, dan ada yang masih muda. Kemudian nih ya ibu-ibu ya, ibu siapa? Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Adel. Ya, Mbak Adel dari rumah ke sini naik apa tadi? Naik motor. Alamatnya mana? Kupang Sari. Kupang Sari, Kecamatan Ketanggungan. Bagaimana perasaannya hari ini, Mas? Mbak Adel? Senang? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik. Kemudian, Mbak Cynthia. Alamatnya Kupang Sari, Kecamatan Ketanggungan. Bagaimana hari ini perasaannya? Senang? Pernah sedih ketika berangkat dari rumah ke PKBM karena jauh sih melewati beberapa desa? Enggak. Atau komunikasinya kurang pas karena dari Kupang Sari kan bahasa Sunda ya, kalau dari sini bahasa Jawa, tapi masih tetap semangat ya. Kemudian Mbak Ibu Darsini, bagaimana Ibu Darsini? Semangat ya, masih tetap semangat. Dari rumah ke sini naik apa? Naik motor. Kemudian Ibu Rasimah ya, Ibu Rasimah. Ibu Rasimah juga Desa Kupang Sari, masih tetap semangat ya, walaupun udah ibu-ibu tapi masih tetap semangat untuk proses pembelajaran hari ini. Jangan kalah dengan yang masih muda ini ya, yang masih yang usianya sudah punya anak pun masih semangat. Makanya pembelajaran hari ini menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Kemudian siapa lagi? Mbak Cynthia. Mbak Tia perasaannya bagaimana hari ini? Galau. Kenapa galau? Apa ditinggal ninggalin bayi ya? Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat ya. Nantinya ilmunya bisa berguna bagi Mbak Tia. Nanti ini pembelajaran paket C ini nanti lulus minimal di kakak nanti berubah pendidikan terakhirnya SMA. Jangan kalah dengan ya, bangga ya, walaupun kita paket C nanti minimal di kakak berubah yang nanti yang dulunya SMP nanti setelah lulus bisa dirubah langsung ke kecamatan, dirubah, jangan malu ya. Jadi nanti Kabupaten Brebes bisa naik IPM-nya karena dirubah itu pendidikan terakhirnya. Kemudian siapa lagi? Desi. Mbak Desi bagaimana perasaan hari ini Mbak Desi? Senang. Dari Kupang Sari ke sini naik apa? Naik sepeda motor bareng ya. Kemudian yang terakhir Mbak Nisa. Mbak Nisa bagaimana Mbak Nisa perasaan hari ini? Dari rumah ke sini naik? Ya. Baik ya semuanya, alhamdulillah senang. Ada yang galau karena meninggalkan anak ya. Nah sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, biasa kita menyanyikan lagu nasional. Kalau kemarin kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kali ini kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo silakan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklama, tangan gini, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali.
Itu tadi lagu nasional. Kalau sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang lagu Garuda Pancasila. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Karena dengan menyanyikan lagu nasional, setidaknya kita mengingat jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Yaitu kita harus mengingat jasa para pahlawan dengan perjuangannya dijajah oleh Belanda, Jepang, Portugis, dan masih ada lagi Inggris. Nah, dengan menyanyikan lagu nasional ini, mudah-mudahan jiwa nasionalisme kita tetap tumbuh untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, agar negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak terpecah belah. Kita sebagai warga negara harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan belajar, karena kita masih warga belajar, siswa. Kita harus mengisi dengan belajar, sehingga dengan belajar ini mudah-mudahan bisa mengisi kemerdekaan, bisa menjaga persatuan dan kesatuan, agar negara kita tercinta tidak terpecah belah. Ya, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menulis kesepakatan kelas. Jadi selama proses pembelajaran ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sampai selesai tidak ada halangan. Kesepakatan kelasnya apa saja ini yang bisa kita setujui? Misalnya di dalam kelas tidak boleh ngobrol sendiri. Sepakat enggak ini? Sepakat ya? Di dalam kelas harus apa? Fokus ya. Ini kelas berarti di ruangan harus fokus. Terus apa lagi? Main HP. Apa lagi? Tidak boleh merokok, betul ya. Kemudian apa lagi? Dilarang tidur. Oh ya, dilarang tidur di kelas. Harus fokus ya. Tidak boleh tidur atau ngantuk. Kalau ngantuk boleh nggak ini? Boleh lelah sedikit. Boleh Pak. Nggak boleh apa fokus. Kemudian apa lagi? Tidak boleh, kan sekarang ada HP. Tidak boleh apa? Main HP. Harus memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Berarti tidak boleh main HP ya. Kemudian untuk kebersihan bagaimana? Kalau selesai pembelajaran bagaimana? Dilarang membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Cukup ya, ada 5. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh Mbak Mas, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kesepakatan kelas harus dia harus ditaati. Kalau tidak taat berarti ada sanksinya enggak? Ada ya. Maka ini adalah ada 5 kesepakatan kelas hari ini, yaitu 1, di ruangan kelas harus fokus. Kemudian yang kedua, tidak boleh merokok. Yang ketiga, dilarang tidur di kelas. Yang keempat, tidak boleh main HP. Dan yang terakhir, dilarang membuang sampah sembarangan. Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini bisa disepakati oleh kita bersama. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, kita akan bertanya ini Pak Guru ya.
Apa itu hukum? Ada yang tahu tidak hukum? Hukum ada yang tahu? Setiap hari kan kita pasti melihat di televisi ya, ada berita tentang hukum, misalnya ada OTT, ya, operasi tangkap tangan, kemudian ada pencurian. Nah, ada yang tahu tidak itu pengertian hukum? Ada yang tahu tidak? Ada yang bisa jawab, Mas Reza? Hukum itu apa? Atau Mbak Nisa? Iya, itu silakan dibuka. Iya, ini Pak Guru tanya, ada yang tahu nggak hukum? Nggak apa-apa, disampaikan saja. Semuanya. Perlindungan dan penegakan hukum, intinya perlindungan dan penegakan hukum. Iya, jadi perlindungan dan penegakan hukum, betul. Jadi tepuk semangat dulu ya, tepuk semangat. Bisa ya? Tepuk semangat. Semangat. Ya, itu Ade. Jawaban dari Mbak Nisa. Jadi semuanya kita di sini juga berdiskusi Pak Guru, nggak apa-apa. Semuanya biar ada keberanian. Jadi hukum itu adalah apa? Tadi aturan yang mengikat yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Jadi itulah adalah hukumnya. Kemudian kita ice breaking dulu. Yuk, biar tambah semangat. Semangat, ayo semuanya berdiri. Ice breaking, ayo. Tahu kan ice breaking? Semuanya berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita harus semangat. Ya. Kita ice breakingnya apa hari ini? Mintanya yang sering nganter anak-anak di TK ya. Kita tepuk ini aja wes. Tepuk 1 ya. Tepuk 1 berarti. Ya. Tepuk 2. Nah, ayo kita tepuk 2. Ya. Tepuk 3. Nah, berarti tepuk 3. Tepuk 4. Nah, tepuk 5. Ya. Tepuk 6 apa tepuk 5 ya? Sampai tepuk 5 aja wes. Biar enggak sulit. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. 2 kali tepuk 4. Nah, itu adalah tepuk 1, 2, 3. Sekarang ada lagi ice breakingnya. Kalau pagi berarti bagaimana? Tepuknya 1. Pagi, siang, ya, malam. Nah, kalau malam harus diam karena kita istirahat. Nah, ini adalah salah tujuan ice breaking ini untuk mengasah konsentrasi fokus. Nah, sekarang Pak Guru mulai ya. Pagi, siang, malam. Siang, malam. Pagi, malam. Nah, ada ya. Satu lagi. Malam. Pagi, siang, pagi, malam. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Itu adalah ice breaking ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya. Tadi sudah ice breaking, menyanyikan lagu nasional, kemudian ada pertanyaan pemantik yaitu tentang hukum. Nah, sekarang Pak Guru sampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada tiga tujuan pembelajaran, yaitu pada mata pelajaran pendidikan Pancasila modul tema ke-13 untuk paket C. Tujuan pembelajarannya ya bisa dilihat di halaman 2. Yang pertama yaitu sikap dan perilaku dalam kehidupan keseharian dengan berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, pemahaman dan kemampuan menunjukkan bukti-bukti praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian
keadilan dan kedamaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, antara lain polisi, jaksa, dan KPK. Kemudian yang terakhir, keterampilan membuat laporan terkait dengan analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum di lingkungan masyarakat sekitar. Jadi nanti ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian nanti pada proses pembelajaran hari ini kita akan berdiskusi bersama. Nanti dibentuk tiga kelompok atau 4 kelompok nanti untuk berdiskusi bersama untuk membahas masalah penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini ya, sekarang silakan lihat untuk ini materi ya, untuk materi kali ini yaitu tentang hukum ya. Ini silakan lihat untuk materinya. Tentang hukum ini. Kita memilih untuk kecil agar kembali bersemangat apapun masalahnya. Mohon maaf ya karena tidak ada LCD proyektor karena rusak. Ini kita tonton video ini saja. Nah, silakan nanti didengar, dilihat, dan diresapi. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya itu saya tentang hukum dan pelanggaran hukum dalam kehidupan di masyarakat. Mari simak materinya. Menerapkan perilaku taat hukum. Dengarkan ya, diresapi. Mengalami perundungan, misalnya dikucilkan atau dihina teman, ada beragam reaksi yang dihadapi anak yang mengalami perundungan, misalnya merasa tidak berfungsi, terganggu, hingga menyebabkan penderitaan. Apakah perundungan termasuk perilaku melanggar hukum? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari materi berikut ini. Nah, apakah kalian arti dari taat hukum itu sendiri? Ketaatan atau kepatuhan pada hukum menunjukkan tingkatan kesadaran hukum. Taat hukum adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap aturan hukum yang berlaku yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku nyata. Dengan kata lain, sifat taat hukum adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang diatur oleh hukum yang berlaku melalui pemenuhan kewajiban yang ditugaskan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Hubungan hukum dan norma. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian norma. Norma merupakan ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dijadikan panduan atau pedoman bersikap dan berperilaku. Tujuannya agar perilaku kita diterima masyarakat sehingga tidak mengganggu keharmonisan dan hubungan sosial. Dengan mematuhi norma, interaksi antar warga masyarakat dapat berjalan sesuai dengan harapan. Misalnya, saling menghormati, kasih sayang, tolong menolong dalam kebaikan dan gotong-royong. Adapun pengertian norma hukum merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Norma hukum mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sifat dari norma hukum itu meningkat, memaksa, otonom, dan responsif. Dan perlu kalian ingat kembali bahwasanya norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4 norma. Yang pertama adalah ada norma agama, yang kedua adalah ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Kita hidup di lingkungan masyarakat dan juga lingkungan negara. Sebagai warga masyarakat, kalian tentu mematuhi norma sosial
diantaranya menjadi aturan dalam bersikap dan berperilaku yang juga dikenal sebagai adat, tradisi ataupun kearifan lokal. Sementara itu, sebagai warga negara, kalian harus mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan dan berlaku untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Jadi itu hubungan antara hukum dan juga norma. Kalau norma berlakunya dalam lingkungan masyarakat, tidak benar hukum adalah posisi kita memasuki aturan atau hukum perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup berbangsa atau dalam lingkup negara yang tentunya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan juga tertib serta sejahtera. Yang kedua, substansi penegakan norma hukum. Ada 3 prinsip dalam hukum yang harus ditegakkan, yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian. Prinsip keadilan maupun dari prinsip keadilan itu adalah hukum berlaku bagi semua tanpa diskriminasi. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Prinsip kemanfaatan. Prinsip kemanfaatan artinya hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum menjadi alat untuk mencapai keadilan yang bermanfaat sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Adapun prinsip dasar hukum, kepastian hukum artinya perangkat hukum harus mampu dan terpenuhinya hak dan juga kewajiban negara. Hukum harus memberikan kepastian sehingga suatu perintah dan juga larangan menjadi jelas, tegas, dan tidak adil dan tidak kontradiktif sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Yang ketiga, kepastian hukum. Mengenai pembagian norma hukum sangat penting sebagai bekal pengetahuan dalam berperilaku hukum. Para ahli hukum membuat klasifikasi atau pembagian hukum berdasarkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan masalah yang diatur atau isi, yang kedua itu, yang ketiga sumber, yang ketiga sifat, yang kelima cara mempertahankan, yang keenam waktu berlaku, yang ketujuh tempat berlaku. Dan kita bahas satu tentang pembagian hukum. Yang pertama adalah masalah yang diatur atau isi, di mana masalah yang diatur atau isi diantaranya yang pertama ada hukum privat, yaitu mengatur kepentingan antar individu yang bersifat pribadi, termasuk hubungan dengan negara pelaku pribadi, contohnya hukum perdata dan juga perniagaan. Yang kedua yaitu mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum atau publik dalam masyarakat. Contohnya ada hukum tata usaha negara, pidana, hukum tata negara, dan sebagainya. Jadi berdasarkan masalah yang diatur itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama hukum privat, yang kedua hukum publik. Yang kedua berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Hukum tertulis artinya aturan hukum dicantumkan dalam sebuah naskah tertulis. Contohnya hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda, dan sebagainya. Yang kedua, hukum tidak tertulis artinya tidak tercantumkan dalam suatu naskah atau dokumen, contohnya konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, jurisprudensi, hukum adat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi undang-undang, kebiasaan, kata, jurisprudensi, dan juga doktrin. Yang keempat, sifat. Nah, berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang bersifat memaksa dan mengatur. Hukum bersifat memaksa artinya dalam keadaan bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Misalnya, hukum bagi perkara tindak pidana, maka sanksinya wajib itu dilaksanakan. Nah, itu bersifat
memaksa. Yang kedua, sifat hukum itu adalah bersifat mengatur. Artinya hukum dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya, hukum mengenai wanita yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Jadi Nah itu tadi untuk video ya tentang hukum, Nah, dari video tadi yang sudah ditonton oleh Bapak Ibu semuanya, informasi apa yang ada pada video tersebut? Informasi apa? Tentang apa? Tentang hukum. Kemudian apa lagi? Norma, berbeda apa? Norma dengan hukum. Kemudian kepastian, apa lagi tadi? Ada apa lagi? Tentang apa? Unsur hukum ada 3, yaitu tentang kepastian, terus manfaat dan keadilan ya. Nah itu adalah video tentang hukum. Nah sekarang Pak Guru jelaskan satu persatu pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang apa tadi? Tentang taat hukum, hidup tertib. Nah, kemudian untuk poin yang pertama yaitu tegakkan keadilan dan kedamaian di negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Sudah tercantum di mana? Dalam UUD 1945. Pasal berapa? Pasal 1 ayat 3. Itu adalah salah satu sumber hukum bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bunyinya apa di sini? Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi berdasarkan hal tersebut, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara dan penegak hukum jika hukum tidak ditaati. Jadi negara itu punya kewenangan. Misalnya ada yang berbuat kesalahan, mencuri, yang menghukum adalah negara, karena negara memiliki kewenangan. Ada yang korupsi, ya itu yang menangani adalah negara. Nah, lembaga yang menangani tadi ada 3, apa saja yang menangani lembaga ini yang ada di Indonesia? Polisi, kemudian jaksa, kemudian KPK, Komisi Pemberantasan ya. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu yang menangani. Kalau polisi misal ada permasalahan pencurian, itu nanti dilaporkan polisi, nanti ditindaklanjuti. Atau misal di jaksa juga bisa, walaupun misal tidak di kepolisian, langsung ke jaksa. Biasanya kasus-kasus korupsi langsung ke kejaksaan. Terus KPK juga bisa, biasanya kasus-kasus besar. Itu adalah lembaga hukum yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 yang menangani: kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Sedangkan untuk sumber hukum di Indonesia itu adalah pasal berapa ini? Pasal 1 ayat 3, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian perlindungan hukum. Ya, tadi sudah dijelaskan perlindungan hukum. Ada kata perlindungan dan ada kata hukum. Apa itu perlindungan? Berasal dari kata apa? Lindung. Berarti apa perlindungan? Pengertiannya apa? Cara proses dan perbuatan melindungi. Jadi perlindungan itu cara proses perbuatan untuk melindungi. Sedangkan hukum itu apa? Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Hukum, pengertian hukum ya, peraturan, himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat
yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi sifat hukum adalah memaksa. Kalau melanggar harus dihukum, tidak boleh lemah. Baik, silakan untuk kelompok 1, Pak Anissa masuk ke depan. Apa-apa, masuk ke depan. Untuk nomor 1 ya, apakah yang dimaksud dengan perlindungan dan hukum? Pak Anissa masuk ya. Semuanya masuk ke depan ini. Semuanya. Silakan. Gimana Pak? Sini aja nggak apa-apa, sini ya. Siapa yang akan menyampaikan? Adin ya. Martin. Mana Pak? Ya, silakan. Iya. Pertanyaannya dibaca ya, jawabannya dibaca. Ya. Nih. Apakah yang dimaksud dengan perlindungan dan hukum? Nomor 1. Perlindungan bisa diartikan sebagai cara, proses, dan perbuatan melindungi. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Tepuk hebat dulu, tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, terima kasih, duduk kembali. Kemudian untuk kelompok 2, yang nomor 2, silakan masuk. Kelompok 2, jawaban nomor 2, sebutkan unsur-unsur perlindungan hukum. Siapa yang akan menyampaikan? Ya, ini. Unsur-unsur perlindungan hukum: 1. Pemberian perlindungan negara kepada warga negara dan hak-haknya. 2. Berkaitan dengan hak-hak warga negara yang diberikan oleh hukum. 3. Penegakan hukum bagi yang dilanggar oleh penegak hukum. 4. Adanya jaminan kepastian. Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Satu, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ada yang ditanyakan? Apa ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Dari kelompok 1, kelompok 3, ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanggapi jawaban dari kelompok 2? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada silakan duduk kembali. Kemudian untuk kelompok 3, jawaban nomor 3 ya, maju ke depan. Ayo, silakan maju ke depan. Yo, Abdul Fikar, Tajuddin, Reza, Aceh, yo maju ke depan. Jawaban nomor 3 ya, dibaca. Nah. Ya. Nah. Perlindungan hukum dikelompokkan menjadi 2. Sebutkan. Yang pertama, perlindungan hukum preventif. Terus, ya, mana? Ya, dibaca diulang coba. Ya, Abdul Fikar, baca. Perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, perlindungan hukum preventif. Biasanya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum preventif dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan, di mana bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Yang kedua, perlindungan hukum represif. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dari kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Kelompok 1, kelompok 2, jelas?
Atau ada yang bertanya? Suaranya kurang jelas, apa terlalu cepat? Kurang cepat. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, silakan duduk kembali. Semuanya sudah maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Nah, dari apa tadi ya, soal-soal tadi ada yang susah atau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang untuk selanjutnya itu ada lembar kerja ya, pada halaman yang terakhir, halaman 12, yaitu penugasan. Silakan nanti kerjakan di rumah. Akan halaman 12 penugasan itu ada nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nomor 1 ada berapa poin ya, ada 7 poin, kemudian nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 4 ada 5 poin. Silakan nanti kerjakan individu ya di rumah untuk PR. Nanti minggu depan kita bahas bareng, bahas bersama untuk tugas individu ini. Nah, jadi iya, apanya? Yang itu ya tadi diskusi ya, soal diskusi sudah tadi kita presentasi semua. Nah, tadi sudah didiskusikan ya, sudah maju. Nah, sekarang ini untuk penugasan evaluasi. Silakan nanti dikerjakan di rumah, soal sendiri-sendiri, jawabannya sendiri-sendiri, nanti dibuat dalam satu kertas folio. Nanti minggu depan kita bahas bersama untuk dinilai oleh Pak Guru sebagai tugas tugas sekolah ya. Sekarang kesimpulan. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang apa? Perlindungan hukum. Ada kata perlindungan dan hukum. Apa itu perlindungan? Perlindungan apa tadi ya? Proses atau apa perlindungan? Cara proses. Iya, cara atau proses apa? Kemudian kalau hukum, apa hukum? Ya. Jadi hukum adalah sifatnya memaksa dan mengikat. Kalau yang melanggar mempunyai sanksi atau dikenakan sanksi. Kemudian ada 3 prinsip hukum. Apa saja? Kepastian hukum, kemudian manfaat, terus apa lagi? Keadilan ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan, senang ya. Dari rumah, dari jauh-jauh Bang Sari sampai ke sini bisa belajar tentang hukum. Ternyata hukum ada 3 unsur, ada perlindungan hukum ya. Negara kita adalah negara hukum. Perasaannya senang. Kalau Mas Tajudin, rasanya hari ini bagaimana pelajaran hari ini? Hah? Senang? Enggak sedih? Kalau Mas Reza? Senang. Terus bagian mana yang menyenangkan? Bagian poin apa yang menyenangkan pada pembelajaran hari ini? Bagian tepuk tangan, ice breaking-nya ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah dengan anak atau istri atau suami atau teman sebagai kenang-kenangan. Oh ya, waktu belajar di PKBM ada tepuk hebat, ada apa lagi? Tepuk 1, 2, 3, tepuk pagi, tepuk malam, itu sebagai kenang-kenangan. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, biasa kita menyanyikan lagu daerah. Lagunya apa? Gundul Gundul Pacul. Nah, lagunya Gundul Gundul Pacul nih. Lagu daerah.
Ya, terima kasih. Sekarang kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat dan setelah pulang nanti tidak ada gangguan yang menghantui kita. Nanti bisa pulang sampai ke rumah dengan selamat. Kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan permohonan maaf jika selama proses pembelajaran hari ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya ucapkan permohonan maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.